Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Prarafran, NIM 18060098. Eh, Pada pelajaran kali ini saya akan menjelaskan bab 3 tentang proposal pengaruh jumlah penduduk, panjang jalan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap konveksi lahan sawah di kabupaten kota se-Sumatera. Baiklah, kita langsung saja masuk pada bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian dekreatif dan asosiatif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menerangkan yang diteliti apa adanya dan data yang digunakan berbentuk angka-angka. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang menerangkan adanya hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Penelitian menjelaskan hubungan antara variabel bebas yaitu jumlah penduduk, panjang jalan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel terkait yaitu konversial sawah. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Pulau Sumatera dengan rentan waktu penelitian selama 2 tahun, dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dari data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dari data yang dipublikasi oleh instansi terkait, yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana pada instansi tersebut diperoleh data-data yang digunakan dalam peneliti variabel ini. Variabel penelitian. Variabel yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahan atau variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah jumlah penduduk, panjang jalan, dan pertumbuhan ekonomi. Variabel terkait adalah variabel yang dipenuhi atau yang menjadikan dari adanya variabel bebas atau disebut juga dengan variabel dependen. Sedangkan yang menjadi variabel terkait dalam penelitian ini adalah konveksi lahan sawah. Jenis data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian dapat ditinjau dari berdasarkan sifat. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif, karena data jumlah penduduk, panjang jalan, dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam bentuk angka dan memperhitungkan pembangunan dari tahun 2018 sampai 2019. Nomor 2, berdasarkan cara memperoleh data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari Badan Pusat Statistik yaitu BPS, yang dapat dilihat dari website internet pada lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, tutup dengan cara berdasarkan waktu pengumpulan data. Data penelitian ini diambil berdasarkan data tahunan di kabupaten atau kota se-Sumatera, yaitu data jumlah penduduk, panjang jalan, dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sampai 2019. Teknik pengumpulan data. Untuk dapat menganalisis permasalahan dan mencari pemecahan yang diinginkan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik. Yang kedua, dengan studi-studi pustaka yang dilakukan di Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, tulisan dan penggunaan sistem komunikasi internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang menunjukkan cara penggunaan dari masing-masing variabel tersebut. Pada setiap indikator dihasilkan data sekunder dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang mendapatkan pada konseptori. Untuk lebih mengarahkan dalam permasalahan, maka penulisan memberikan batasan variabel yang meliputi yang pertama adalah konveksi lahan sawah.
Konveksi lahan sawah adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan sawah dari sawah menjadi penggunaan lainnya, misalnya ke non pertanian seperti jalan dan lain-lain. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk yang tinggal di daerah Provinsi Pulau Sumatera, dan datanya dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan dinyatakan dalam satu orang. Yang ketiga ada panjang jalan. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung suatu wilayah dengan wilayah lainnya dalam konteks pertanian ekonomi. Kondisi jalan sangat dibutuhkan kelancaran. Menggunakan bawah jalan merupakan peranan yang paling penting dalam penghubungan antara suatu daerah dengan suatu daerah yang lainnya. Teknik analisis data. Dalam melakukan analisa yang berkaitan dengan variabel yang memperhitungkan konveksi lahan sawah, maka sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan, maka penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel, yaitu dalam bentuk penyajian data ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis presentase mean, standar deviasi yang konvensi serta memberikan interpretasi terhadap analisa tersebut. Menurut Achimen tahun 2004, untuk mengetahui rata-rata dapat digunakan rumus. Baiklah, kita akan masuk pada analisis induktif. Analisis regresi panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data silang, yaitu jumlah variabel diobservasi untuk jumlah kategori, dan ada kumpulan dalam suatu jangka waktu tertentu. Adapun bentuk persamaan atau model regresi panel dapat dibentuk pada persamaan umum. Variabel utama akan digunakan dalam bentuk penelitian ini adalah perekonomian di Indonesia sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya meliputi jumlah penduduk produksi. Independennya meliputi jumlah penduduk produksi padi dan pertumbuhan ekonomi. Model estimasi regresi panel. Sehubungan dengan yang digunakan data panel dalam penelitian ini, maka data yang digunakan akan dianalisis menggunakan teknik estimasi data panel, yaitu dengan teknik Fixed Effect Model yang disingkat FEM, dan Random Effect Model. Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasi data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Estimasi data menggunakan program diffuse pada panel opini. Efek spection ini, baik period ataupun cross section, adalah known. Fixed Effect Model. Pendekatan ini sering menggunakan variabel dummy yang sering juga disebut dengan least square dummy variable. Estimasi data menggunakan program FU untuk FEM. Caranya sama dengan Common Effect, tetapi pada panel opinion, effect spection periodenya fixed dan cross section adalah known. Yang ketiga adalah Random Effect Model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan inset diakomodasi oleh error term. Masing-masing keuntungan menggunakan model random effect, yakni menghilangkan heterokaditas. Model ini juga disebut dengan error compact model atau teknik generalized least square. Pemilihan model. Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan.
Yang pertama dengan uji Chow test. Yang kedua yaitu uji Hausman. Yang ketiga ada uji normalitas. Yang berikutnya ada uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis. Pertama yaitu uji statistik merupakan suatu uji statistik yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel bebas secara parsial pengaruh terhadap variabel terikat. Yang pertama, uji F-statistik adalah ujian yang digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait secara keseluruhan. Bagaimana dalam pengujian ini adalah mempengaruhi apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap variabel terkait. Untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terkait atau tidak. Dalam melakukan estimasi data, maka digunakan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5% kriteria. Pengujian sebagai berikut. Jika nilai probability lebih kecil daripada 0,5, maka keputusannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait secara simultan. Yang B-nya, jika nilai probabilitas A lebih besar daripada 0,5, maka keputusannya adalah HO diterima dan HO ditolak. Berarti dapat disimpulkan variabel bebas tidak mempengaruhi signifikan terhadap variabel yang terkait secara simultan. Dan berikutnya pengujian uji T statistik merupakan suatu uji statistik yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terkait. Merumuskan pengujian statistik. Berikutnya ada prosedur pengujian yang dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,5, varians terdapat heteroskedastisitas, dan jika nilai sig 0,05, varian tidak terdapat heterokedastisitas. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada bab 3 ini. Kalau ada salah kata atau pembicaraan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.